Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Hashim Abdullah, mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Prodi Fisika Universitas Padjadjaran. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa materi mengenai mekanika. Ya, pada sudah tahu kan kalau misalkan mekanika itu dibagi menjadi dua, kinematika dan dinamika. Sebelumnya saya akan meninjau dulu atau mengulas sedikit mengenai dinamika dan kinematika. Dinamika itu cabang fisika yang mempelajari gerak dengan meninjau penyebab gerak tersebut bergerak gitu. Dalam hal ini penyebabnya itu gaya ya, secara umum. Kemudian kalau kinematika kita mempelajari gerak tanpa meninjau penyebab benda itu bergerak. Kita hanya meninjau posisi awal, posisi akhir, kecepatan pada waktu tertentu, percepatan pada waktu tertentu, kecepatan akhirnya, dan sebagainya. Nah, berbicara tentang dinamika, maka faktor yang sangat mempengaruhi itu adalah gaya. Gaya-gaya ini sudah dijelaskan oleh terdapat dalam hukum Newton, terutama hukum Newton dalam gerak ya. Nah, kita akan fokus kepada hukum Newton terlebih dahulu, yaitu konsep hukum Newton dan persamaan matematis yang dijelaskan hukum Newton. Nah, hukum Newton itu terbagi menjadi tiga kan. Yang pertama hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 itu berbunyi setiap benda akan cenderung diam atau bergerak dalam garis lurus jika tidak ada gaya yang memengaruhi. Setiap benda cenderung diam atau bergerak dalam garis lurus jika tidak ada gaya yang memengaruhinya. Jika tidak ada gaya yang memengaruhinya. Ini bunyinya secara umum. Setiap benda cenderung diam atau bergerak dalam garis lurus jika tidak ada gaya yang memengaruhinya. Ini hukum pertama Newton. Jadi hukum pertama Newton ini tuh menjelaskan tentang sifat umum inersia suatu benda. Mau inersia itu apa sih? Inersia itu ukuran hambatan, kemalasan. Ukuran hambatan atau kemalasan suatu benda untuk melakukan perubahan gerak gitu. Secara matematis hukum Newton pertama ini dirumuskan resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 gitu. Sigma F sama dengan 0. Kemudian contohnya itu bisa diaplikasikan kepada kesetimbangan benda tegar, di mana jika ada benda dalam posisi kesetimbangan, maka gaya yang bekerja pada benda tersebut itu jika dijumlahkan itu akan sama dengan 0. Jadi tidak ada perubahan gerak yang terjadi pada benda, pada sistem. Kemudian yang kedua, hukum Newton, hukum 2. Nah, hukum 2 ini
dirumuskan. Oh ya, ini karena vektor gaya, notasi vektor harus dituliskan ya, penting gitu. Lanjut, sigma F sama dengan M dikali A. Gaya yang bekerja itu berbanding lurus dengan massa dan gaya yang bekerja pada sistem itu berbanding lurus dengan hasil kali massa dengan percepatannya. Kalau secara kata-kata bisa dibilang bahwasannya perubahan gerak itu berbanding lurus dengan gaya yang dikenakannya dan searah dengan gaya tersebut. Jadi perubahan gerak atau percepatan ini itu akan berbanding lurus dengan gayanya. Selain berbanding lurus, arah percepatan dan gayanya itu akan sama arahnya. Nah, hukum Newton 2 ini menjelaskan setiap benda yang dikenakan gaya dari luar, setiap gaya yang dikerjakan dari luar akan mendapatkan percepatan atau mengalami perubahan gerak yang searah dengan gayanya. Secara matematis ya ini, contohnya ketika misalkan ada sebuah balok, kita gambarkan, anggap aja ini sebuah balok, terus ditarik sebesar gaya F ke arah kanan. Kan misalkan anggap benda ini tuh diam awalnya, kemudian kita beri gaya ke kanan, maka benda tersebut akan mendapatkan percepatan ke arah kanan. Perubahan gerak yang tadi diam menjadi ada kecepatan ke arah kanan juga percepatannya gitu. Simpelnya begitu. Kemudian hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini berbunyi setiap ada aksi maka selalu ada reaksi di mana besarnya itu selalu sama dan berlawanan arah. Jadi maksudnya itu jika kita memberikan gaya eksternal kepada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya balik yang besarnya itu selalu sama dan berlawanan arah. Jadi misalkan begini, jika kita mempunyai sebuah, katakanlah balok dalam kondisi diam, anggap tidak ada gaya eksternal yang bekerja, gaya-gaya yang bekerja pada balok diam itu dan bidang datar, maka ada gaya normal yang arahnya ke atas dan gaya berat. Nah, ini itu contoh dari gaya aksi reaksi, di mana gaya aksinya adalah gaya berat dan gaya reaksinya adalah gaya normal. Sudah kita ketahui bahwa ini kan contoh dari hukum Newton terutama juga ya.
kita gambarkan secara matematis ini, kita tuliskan secara matematis. Oke, nah ini merupakan gaya aksi dan reaksi. Contoh lainnya bisa kita anggap ada sebuah, jangan sebuah deh, misalkan kita berdiri, kita simpel lagi gini, kita mendorong tembok. Nah kan kalau misalkan kita mendorong tembok itu kan gimana ya, susah kan kalau buat ngancurin. Nah, kalau misalkan kita dorong gitu dengan gaya sebesar F, maka si tembok akan memberikan gaya ke tangan kita sebesar F, tapi arahnya itu berlawanan. Jadi secara matematis bisa kita tuliskan F12 sebanyak F min min F21, maaf, min F21 minus besarnya sama namun arahnya berlawanan.